Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Spark of Dasara. Seperti apakah kisah selengkapnya, simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Desa yang disebut Verapalli dihuni dengan sebagian penduduk pecandu alkohol dan juga tembakau. Bahkan, banyak dari mereka bekerja hanya untuk memenuhi candu mereka tanpa memikirkan keluarga yang mereka miliki. Semua selalu bersorak bahagia bila bar di tempat itu sudah mulai beroperasi. Bahkan banyak di antara mereka rela menghabiskan uangnya di bar milik Kanakaya, salah satu orang terkaya di tempat itu. Dharani yang bersahabat sejak kecil dengan Suri mulai mencintai Venela, gadis cantik yang selalu ia temui di desanya. Dharani tumbuh di tengah-tengah desa pecandu alkohol, membuatnya diajarkan bekerja keras oleh ibunya untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Namun tetap mengikuti pelajaran yang digelar di desanya. Di sela-sela persahabatannya dengan Suri, Dharani baru menyadari kalau Suri pun mencintai Venela. Dharani memutuskan untuk merelakan Venela dengan Suri. Kematian Peda Nambiah membuat kacau desa dan kedai alkohol Kanakaya yang sudah dikuasainya. Karena perebutan kekuasaan dilakukan oleh kedua anak tirinya, Rajana dan juga Sivana. Hingga mereka pun mulai membentuk kekuatan untuk bisa menguasai kedai tersebut. Warga desa juga langsung menentukan pilihan mereka dan untuk membedakan antara pendukung Rajana dan Sivana, mereka menggunakan simbol anting dan cincin untuk bisa masuk ke kedai alkohol hingga pertarungan tersebut dimenangkan oleh Sivana yang bekerja sama dengan putranya, Cinna Nambiah. Beberapa tahun kemudian, Dharani yang tumbuh menjadi pemuda tampan bersama teman-temannya mulai menjadi pecandu alkohol untuk bisa memacu keberaniannya menjadi pencuri batu bara bersama teman-temannya di kereta yang melintasi desa mereka setiap hari. Setelah menenggak alkohol, keberaniannya meningkat tajam dan dengan cepat ia bekerja sama dengan teman-temannya menaiki kereta yang tengah melaju dan mengambil banyak batu bara menggunakan karung-karung yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Suri dan Dharani adalah ujung tombak dari setiap aksi yang mereka lakukan, karena mereka adalah dua orang yang paling berani dibandingkan teman-temannya yang lain. Setelah menjual semua hasil curian mereka, uang tersebut mereka gunakan untuk membeli banyak alkohol dan berpesta bersama-sama warga lain, hingga mereka mabuk sampai pagi. Terkadang pun mereka tidak menyadari kalau mereka dipenjara akibat perbuatan mereka. Namun setelah sadar mereka akan kembali dibebaskan dari penjara. Suri dan Venela kini saling mencintai. Dharani yang masih mencintai Venela mencoba untuk menghilangkan cintanya dan membuat sahabatnya menjadi bahagia. Sivana dan Nambi mulai merencanakan kemenangan lagi di pemilihan kali ini. Bahkan rencana barunya lebih bisa menjanjikan kemenangan. Nambi mau mengadakan pertandingan kriket yang nantinya pemenang tersebut akan menjadi kasir di kedai alkohol milik mereka. Bahkan mengabdikan hidup mereka hanya untuk partai cincin yang Sivana usung. Persiapan demi persiapan mulai digarap oleh seluruh anggota Sivana. Mereka mengumumkan uang besar dan pekerjaan bagus untuk pemenang. Mereka juga menginginkan pemuda yang cekatan dan cakap yang bisa memenangkan pertandingan ini. Sementara itu, Venela yang mengakui mencintai Suri pada ibunya ditolak mentah-mentah dan mengatakan kalau Suri tidak pantas karena tidak memiliki pekerjaan bagus. Bahkan ibu Venela mengungkapkan kalau dirinya akan dijodohkan dengan pria yang lebih baik dari Suri. Venela yang sedih mencoba menceritakannya kepada Suri yang tengah berkumpul dengan seluruh teman-temannya termasuk Dharani. Ia tidak mau melihat air mata di mata Venela hingga memikirkan cara untuk bisa membuat Suri dan Venela bersatu. Dalam keadaan mabuk, Dharani mendatangi kediaman Venela dan meminta ibunya untuk menikahkan Suri dengan Venela. Tapi dengan cepat ibu Venela menolaknya karena Suri adalah seorang pengangguran. Sedangkan putrinya adalah seorang guru terhormat. Dharani pun mengungkapkan kalau Suri akan mengikuti pertandingan kriket dan akan memenangkan hadiah sebagai kasir di Silky Bar.
hingga menjadikannya pemuda yang terhormat. Hal itu didengar oleh ayah Fenela hingga memberikan keputusan akan menikahkan Fenela dengan Suri bila ia menjadi kasir Silky Bar. Semua teman-teman Dharani yang tiba di tempat itu bersorak bahagia karena yakin Suri akan mendapatkan pekerjaan itu. Nambi mencoba menemui Dharani yang menunggunya, namun setelah mendengar Dharani akan memainkan kriket yang akan ia gelar, ia tertawa karena tidak mungkin Dharani dari kasta rendah bisa memenangkan pertandingan itu. Pertandingan pun dimulai, dan semua menonton aksi Dharani serta teman-temannya. Namun banyak dari mereka kecewa karena permainan Dharani yang begitu buruk hingga ia banyak kehilangan poin. Namun di babak berikutnya Dharani yakin akan memenangkan pertandingan itu karena ia tidak mau melihat Fenela dan Suri kecewa. Hal itu pun dibuktikan permainan mereka mulai berjalan dengan baik di ronde berikutnya. Bahkan nilai-nilai yang tertinggal sedikit mulai tersusul hingga Cina Nambiah merasa bingung dengan kemajuan tim Dharani yang menang dalam pertandingan ini. Sivana mulai naik ke panggung dan mengumumkan pemenangnya. Suri yang diangkat menjadi kapten tim mereka mulai dipanggil untuk bisa menjabat sebagai kasir di Silky Bar. Namun masuknya Suri ke Silky Bar tidak begitu mendapatkan persetujuan dari orang-orang yang berkasta tinggi karena menganggap Suri berasal dari kasta rendah. Hingga perkelahian pun terjadi di Silky Bar tersebut. Dharani tidak diam melihat Suri dipukuli, hingga ia menyelamatkan Suri dan perkelahian tersebut mengakibatkan bar menjadi hancur dan Suri beserta teman-temannya dipenjara kemudian dipukuli. Salah satu dari penduduk melaporkan kepada Rajana atas hal yang menimpa Suri dan teman-temannya. Rajana datang ke kantor polisi tersebut dengan tenang dan mendengarkan pembelaan inspektur atas apa yang telah ia lakukan. Rajana meminta inspektur tersebut membebaskan mereka dalam waktu 5 menit atau ia akan menghancurkan kantor polisi dalam waktu tidak kurang dari 5 menit. Inspektur tersebut setuju dan kemudian membebaskan semuanya. Semua teman-teman Suri mengucapkan terima kasih kepada Rajana karena telah dikeluarkan dari penjara tersebut. Suri juga mengungkapkan kalau ia akan memenangkan Rajana di pemilihan nanti. Keputusan tersebut membuat Dharani marah dan tidak setuju kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Rajana mengatakan kepada Suri untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Namun semua penduduk kini mendukung Rajana akibat apa yang dilakukan anak buah Nambi terhadap Suri dan teman-temannya. Rajana yang awalnya menolak kini mau mengikuti pemilihan lagi untuk bisa menjadi pemenang. Hingga membuat Sivana terkejut ketika melihat Rajana kembali mencalonkan diri menjadi Sparmah atau kepala desa. Bahkan untuk pertama kalinya Rajana mengajukan wanita bisa ikut dalam pemilihan. Hingga untuk pertama kalinya wanita mampu mengungkapkan keinginan mereka yang mau memindahkan Silky Bar jauh dari pemukiman penduduk. Pengaruh Rajana membawa perubahan besar untuk semua penduduk di desa mereka. Bahkan keputusan Rajana untuk tidak membeda-bedakan kasta yang masuk dalam bar tersebut membuat Nambi sangat marah. Pernikahan Suri dan Fenela pun mulai dipersiapkan. Semua ikut membantu dalam persiapan itu termasuk Dharani yang berulang kali menyeka air matanya melihat Fenela dan Suri bahagia. Hingga ia memilih untuk menjauhi tempat itu, namun salah satu sahabatnya yang tahu perasaan Dharani mencoba menghibur Dharani. Namun percakapan mereka dicuri dengar oleh Suri yang langsung merasa bersalah atas pernikahan yang akan digelar ini. Pernikahan Fenela dan Suri pun berjalan lancar, namun Suri merasa sedih hingga ia lebih memilih diam dan meninggalkan Fenela di kamar pengantinnya. Dharani yang tahu Suri mencuri dengar pembicaraan mereka, memilih untuk ke bar dan menikmati alkohol seperti biasa. Namun dari jauh ia melihat Suri melangkah masuk. Dharani pun dengan cepat meminta teman-temannya untuk meninggalkan tempat itu. Dharani mencoba mengajak bicara Suri namun tanpa mereka sadari mereka telah dikepung oleh orang-orang tidak dikenal dan langsung menyerang mereka tanpa belas kasih. Semua orang berlari termasuk Dharani dan Suri karena mereka tidak akan mungkin bisa menghadapi penyerang tersebut yang lengkap dengan senjata di tangan mereka. Dharani dan teman-temannya mulai memasuki area pedesaan dan pengejaran itu pun tidak dihentikan, bahkan penyerang tersebut lebih brutal menyerang mereka. Semua tidak bisa terselamatkan, hanya menyisakan Suri dan Dharani yang pergi meninggalkan tempat itu menggunakan sepeda. Suri yang tahu Dharani terluka parah terus mengayuh sepedanya. Ia tidak mau Dharani menemui maut di sana. Hingga ia pun berjanji akan aman bersama dirinya. Namun janji Suri tidak bisa ditepati.
karena sebuah serangan mengakibatkan dirinya meninggal dunia dan sepedanya yang ia kayu terjatuh. Dharani tidak bisa lagi menangis. Suaranya parau, tidak mampu lagi menjerit menahan kesedihan luar biasa di hatinya akibat kematian dari orang yang dicintainya. Dharani sadar ia masih belum selamat hingga ia memutuskan untuk memasuki area kandang sapi dan membungkam mulutnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Pagi pun tiba, semua warga berkumpul sambil menangis mengumpulkan mayat-mayat anggota keluarga mereka yang dihabisi secara brutal. Dharani yang satu-satunya selamat terdiam menyandarkan tubuhnya di dinding sambil menatap kosong tubuh-tubuh temannya yang tewas dalam penyerangan itu. Fenela pun tidak bisa membawa tubuhnya dengan baik, namun ia mencoba kuat untuk bisa menemui mayat suami yang semalam menikahinya. Dharani masih merasa terpukul dan memilih menghabiskan waktunya dengan mabuk dan meracau seorang diri. Ia merasa bersalah atas kematian suri sahabatnya dan berulang kali meminta Tuhan untuk mengembalikan sahabatnya. Dharani mencoba mengingat-ingat barang bukti yang bisa ia serahkan untuk memperkuat perkataannya kepada Rajana. Ia menyelam memasuki sebuah danau kecil yang ia ingat kalau ada sebilah pedang terlempar ke tempat itu saat ia dan Suri diserang. Hingga ia berhasil menemukannya dan melihat tulisan Turpuguta Cina Nambiah pada pedang tersebut. Dharani membawa pedang tersebut memasuki pekarangan rumah Nambiah. Ia menghabisi semua anak buah Nambiah yang melarangnya masuk dan merusak semua isi rumah tersebut sambil memanggil Nambiah keluar dari rumahnya. Tak lama istri Nambiah menegurnya. Dharani mengungkapkan semua kecurangan yang dilakukan Nambiah kepada mereka. Istri Nambiah mengungkapkan kebenaran kalau Nambi menyukai Fenela. Sambil menangis ia mengatakan Nambi tergila-gila kepada Fenela dan ingin menikmatinya. Dharani terdiam dan melangkahkan kaki meninggalkan istri Nambi di kediamannya. Nambi menemui Dharani di pemakaman Suri dan mencoba membujuknya untuk melupakan semua yang terjadi dan meminta Dharani untuk berpihak kepadanya lagi. Dharani terdiam dan meminta teman-temannya untuk membawa Fenela pergi menjauh dari tempat ini. Sementara Fenela yang tengah menjalani upacara adat penghapusan sindu di kepalanya terus menangis sedih. Semua perhiasan di tubuhnya dihancurkan, termasuk kalung suci dari suaminya terpaksa ia lepas dengan penuh air mata. Tak lama Dharani datang, namun semua keluarga Fenela menyalahkan Dharani atas kejadian yang menimpa Suri. Mereka mengusir Dharani yang mencoba mendekati Fenela, hingga tiba-tiba ia mengambil kalung suci dan memasangkannya lagi ke leher Fenela. Hal itu membuat semua yang ada di tempat itu terkejut tidak percaya. Mereka mulai memaki Dharani yang berasal dari kasta yang berbeda dengan Fenela. Namun untuk pertama kalinya ibu Fenela membela Dharani dan membiarkan putrinya dibawa oleh Dharani. Nambi yang tahu tentang hal itu tidak bisa mengendalikan emosinya. Ia tahu istrinya yang memberitahu semua kepada Dharani. Hingga ia mengancam akan menghabisi semua warga desa untuk bisa mendapatkan Fenela menjadi istrinya. Fenela yang masih sedih tidak bisa membuatnya keluar dari rumahnya hingga semua murid-muridnya mendatanginya dan menghiburnya. Hingga akhirnya Fenela keluar dari rumah untuk mengajar semua murid-muridnya. Namun saat keluar rumah, seorang penduduk mencoba menggoda Fenela. Dharani yang melihat hal itu langsung menyerangnya, bahkan ia mengejar pria paruh baya tersebut dan terus menghajarnya. Bahkan dengan penuh kesadaran ia menyiksa dengan disaksikan oleh semua penduduk. Fenela mengajak Dharani untuk berbincang tentang pernikahan yang telah mereka lakukan. Sambil menangis, ia mencoba untuk tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang kepadanya kalau Dharani penyebab kematian suaminya. Dharani terdiam dan menangis. Ia meminta maaf dan mengakui salah karena ia menikahi Fenela, bahkan ia sendiri tidak tahu mengapa ia memilih menikahi Fenela. Tak lama Padma, seorang sahabat bagi Fenela, datang mencoba menenangkan Fenela dan mengatakan banyak pengorbanan Dharani pada warga di desa ini termasuk dirinya yang merupakan janda beranak dua yang kerap kali menjadi incaran para laki-laki. Fenela terdiam dan ia mencoba untuk menerima Dharani sebagai suaminya. Caci maki keluar dari mulut nenek Dharani ketika tahu dalang dari penyerangan Suri di hari pernikahan mereka. Neneknya pun meminta untuk membereskan Nambi sebelum Fenela menjadi janda untuk kedua kalinya. Dharani terdiam dan mengambil pedang yang ia ambil dulu. Bahkan senjata yang telah mereka siapkan mereka bawa untuk bisa menyusun rencana pembalasan dendam ini. Bahkan nenek Dharani ikut dalam penyusunan rencana ini. Mereka menguburkan semua senjata tajam tersebut di tanah lapang yang sedikit jauh dari kediaman Dharani. Tak lama Dharani tahu apa yang akan ia lakukan.
Ia menerima undangan dari salah satu warga yang menikahkan putri mereka. Ia pergi bersama Fenela yang kini mampu menyunggingkan senyum, bahkan ikut menari bersama semua keluarga calon pengantin wanita. Saat itu Fenela sadar ia sudah mulai mencintai Dharani. Si Fana yang tahu apa yang dilakukan putranya langsung menamparnya dan mengatakan kesalahan Nambi adalah kesalahan besar karena menghancurkan karir politiknya di hadapan warga desa karena kini mereka sulit mendapatkan kepercayaan dari warga. Namun di malam harinya Nambi datang bersama istrinya ke kediaman Fenela. Melihat kedatangan mereka, Fenela menjadi bingung karena suaminya tidak berada di rumah mereka. Nambi mulai berbicara menjurus ke pelecehan dirinya. Hingga Fenela berniat menamparnya, namun Nambi menepisnya dan mengatakan kalau ia adalah orang yang telah menghabisi Suri. Fenela bergetar menahan amarah. Nambi meneruskan kata-katanya dan mengancam kalau ia akan menghabisi siapapun yang akan menghalanginya menjadikan Fenela menjadi istrinya. Fenela terperangah dan benar-benar terkejut terlebih ketika ia mengatakan kalau Dharani telah menyukai Fenela sejak kecil. Namun rasa cinta Dharani membuat Dharani takut untuk bisa membalaskan dendamnya untuk kematian Suri. Nambi mengeluarkan sari yang dibawanya dan mengatakan Fenela harus mengenakan sari tersebut di hari ke-11 di kematian Dharani. Fenela hanya bisa menangis dan sama sekali tidak mengungkapkan apapun. Hingga saat mereka pergi, ia berlari menyusul ke tempat di mana Dharani menjalani festival Dasara bersama penduduk lain. Nambi yang telah tiba di tempat itu menyebar semua anak buahnya yang sama untuk menghabisi Suri untuk menghabisi Dharani. Hingga tiba-tiba Dharani didorong jatuh hingga tubuhnya ditimpa oleh beberapa anak buah Nambi. Nambi terkejut ketika tahu Dharani masih hidup dan semua anak buahnya tewas bersimbah darah. Nambi menatap tajam Dharani yang berjanji di hadapan Fenela untuk menghancurkan orang-orang yang telah menghabisi sahabatnya. Satu persatu orang-orang Nambi berhasil dihabisi oleh Dharani. Bahkan kali ini ia menyerang mereka tanpa meminum alkohol untuk memacu keberaniannya. Dengan mudahnya ia menghabisi mereka semua tanpa belas kasih seperti mereka menghabisi teman-temannya di hari pernikahan Suri. Dharani yang seorang diri kini mendapatkan bantuan dari teman-temannya yang masih selamat dari peristiwa penyerangan itu. Bersama-sama mereka menyerang tanpa peduli Rajana mencoba melerai mereka. Yang ada di benak mereka hanya lemas dendam untuk kematian semua sahabat mereka. Hingga mereka berhasil menghabisi semua anak buah Nambi dan menyisakan Nambi seorang diri. Bersamaan dengan datangnya polisi yang mencoba menangkap Dharani, Nambi menyiapkan sebilah belati di belakang punggungnya. Semua warga menangis mendengar permohonan Dharani untuk melepaskan dirinya karena balas dendamnya belum usai. Namun semua tidak berhasil karena polisi tersebut membawa Dharani, namun Dharani berhasil membebaskan diri dan menerjang sesembahan dewa untuk mengambil sebilah pedang yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Dengan satu gerakan, tebasan pedang tersebut berhasil menghabisi Nambi dalam hitungan detik. Polisi mengikuti pergerakan Dharani yang mendekatkan diri kepada Fenela. Ia menyempatkan diri untuk menyerahkan sesuatu kepada Fenela dan tidak lagi berontak ketika ia dibawa ke kantor polisi. 7 tahun berlalu, Dharani yang telah dibebaskan disambut oleh tangis bahagia sang nenek. Mereka bersama-sama mengungkapkan kalau akan menghadiri upacara Dasara bersama-sama setelah Fenela berhasil menyelamatkan seorang ibu melahirkan. Dharani disambut baik oleh banyak penduduk, bahkan ia mendengarkan semua keluhan para wanita yang telah jengah terhadap Silkibar. Hingga Dharani membawa api dan langsung membumi hanguskan Silkibar. Fenela yang melihat Dharani di dekatnya menangis bahagia sambil memeluk erat suami yang selama ini ia rindukan. Dharani pun membalas pelukannya dan berharap mereka tidak akan pernah terpisah lagi. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Spark of Dasara. Dharani yang kehilangan sahabatnya akibat kekejaman dan kekejian dari seorang Nambi akhirnya mampu membalaskan dendam dari sang sahabat. Ia berhasil mengalahkan Nambi dan harus menebus kesalahannya selama 7 tahun di dalam penjara. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.